Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Dara Rizka Pratiwi. Kali ini saya masih akan membahas mengenai hukum pajak. Saya akan melanjutkan beberapa materi mengenai perpajakan. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu sendiri terbagi dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan golongannya, yang mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ataupun direct tax merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak yang berlandaskan atas surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Artinya, pada surat ketetapan pajak itu sudah terdapat tarif pajak yang dibayarkan dan tidak boleh dialihkan ke orang lain. Contohnya yaitu PBB atau pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung atau indirect tax sendiri merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak ketika dia melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu, sehingga dapat dikatakan pemungutan pajaknya tidak dilakukan secara berkala. Contoh dari pajak tidak langsung itu misalnya PPN. PPN itu sendiri dikenakan ketika kita melakukan pembelian. Misalnya kita makan di fast food, maka pada saat kita melakukan pembayaran kita akan dikenakan PPN-nya. Namun jika kita tidak makan di fast food tersebut, kita tidak akan dikenakan PPN. Sehingga pada pajak tidak langsung ini terjadi ketika kita melakukan peristiwa tertentu. Jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan instansi pemungutannya, yang mana terbagi menjadi pajak daerah atau pajak lokal dan pajak negara atau disebut juga dengan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas untuk rakyat daerah itu sendiri, yang mana dipungut oleh pemerintah tingkat 2 maupun pemerintah tingkat 1. Artinya pajak ini hanya berlaku untuk rakyat-rakyat pada daerah tersebut. Misalnya pajak hotel maupun pajak restoran yang terdapat di daerah itu. Sedangkan pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, yang mana sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan sekolah, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dan yang lain sebagainya. Untuk jenis selanjutnya saya akan membahas berdasarkan sifatnya, yaitu terbagi menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan dengan objeknya. Contohnya yaitu pajak motor, pajak impor, pajak biaya material, dan lain sebagainya. Untuk pajak motor misalnya, pasti itu berdasarkan motor yang kita miliki, dan juga seperti pajak impor itu berdasarkan beratnya barang yang dikirimkan. Yang kedua itu pajak subjektif, yang mana pajak ini pemungutannya berdasarkan dari subjeknya. Contohnya yaitu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Jadi pajak ini berdasarkan dari orangnya tersebut, karena ada orang yang bisa membayar pajak objektif tapi dia tidak membayar pajak subjektif. Berarti apabila seseorang itu tidak sanggup membayar pajak, berarti dia tidak termasuk kepada subjek pajak itu. Pada materi yang kedua, saya akan membahas mengenai tarif pajak. Definisi dari tarif pajak itu sendiri merupakan dasar pengenaan biaya pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Untuk jenis dari tarif pajak itu ada beberapa. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau seimbang, yang mana artinya besarnya tarif itu berbanding lurus dengan banyaknya objek. Contohnya yaitu PBB 10% dan PPN
0,5% untuk berapapun jumlahnya. Misalnya untuk PPN 10%, kita membeli barang dengan jumlah 1 juta, maka PKP-nya itu tetap dikenakan 10%. Walaupun juga misalnya kita membeli barang dengan harga 50.000, maka PKP-nya itu tetap dikenakan 10% dari 50.000 tersebut. Yang kedua yaitu pajak progresif, yang mana pajaknya akan semakin naik apabila pengenaan pajaknya semakin banyak. Contoh dari tarif progresif ini yaitu PPh, yang mana telah ditentukan yaitu apabila seseorang mendapatkan penghasilan dari 0 sampai 50 juta, maka pajak yang dikenakan yaitu 5%. Selanjutnya, apabila orang tersebut mendapatkan penghasilan sebesar 50 juta sampai 250 juta, maka dikenakan sebesar 15%. Intinya, makin besar penghasilan yang dia dapat, maka makin besar pula pajak yang dia bayarkan. Selanjutnya yaitu tarif pajak tetap, yang mana nilai tarifnya itu ditetapkan berdasarkan nilai rupiah tertentu dan jumlahnya itu tidak pernah berubah ataupun tetap. Contohnya yaitu pajak materai, yang mana biasanya itu sebesar 3.000 ataupun 6.000, tidak pernah sampai 10.000 ataupun 12.000, karena yang biasa digunakan itu memang dua, yaitu 3.000 atau 6.000. Untuk tarif pajak selanjutnya yaitu tarif pajak regresif, yang mana presentasi tarif pajaknya akan semakin kecil apabila jumlah objek yang dipajakkannya itu semakin besar. Contohnya yaitu bea cukai, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan perdagangan internasional. Jika jumlah objek yang dikirimkan misalnya 25 juta, maka pajak yang dikenakan 15%. Tapi apabila jumlah objek yang dipajakannya itu semakin banyak, misalnya 25 juta ke atas, maka pajaknya itu sendiri akan turun, bisa sampai 12,15% saja. Intinya, makin besar jumlah objek yang dipajakkan, maka tarif pajak yang dikenakannya itu semakin sedikit. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai hutang pajak. Hutang pajak itu dapat muncul ketika telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhnya tetesan atau sasaran pembajakan yang terdiri dari peristiwa, perbuatan, atau keadaan tertentu. Namun, hutang pajak itu sering terjadi karena keadaan-keadaan tertentu, seperti pajak-pajak yang penting karena adanya kekayaan dan penghasilan, dan juga karena keadaan ekonomis wajib pajak. Setelah melihat timbulnya hutang pajak, maka ada dua ajaran yang menyebabkan hutang pajak itu timbul. Yang pertama, ajaran formil, yaitu hutang pajak akan timbul ketika telah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh kantor pajak. Dengan demikian, apabila syarat tetesan itu telah terpenuhi namun surat ketetapan pajaknya itu belum keluar, maka itu belum dianggap sebagai hutang pajak. Ajaran yang kedua yaitu ajaran material. Hutang pajak itu timbul ketika telah adanya tetesan atau munculnya keadaan, peristiwa maupun perbuatan-perbuatan tertentu. Contoh dari perbuatan tersebut yaitu ketika pengusaha telah melakukan impor barang. Contoh dari keadaan itu yaitu ketika seseorang memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Contoh dari peristiwa misalnya yaitu ketika seseorang mendapatkan undian. Untuk materi yang terakhir, saya akan membahas mengenai penagihan pajak. Penagihan pajak itu sendiri merupakan tindakan penagihan terhadap penanggung pajak untuk membayar utang pajak dan juga biaya penagihan pajak. Untuk tata cara dan proses penagihan pajak ini ada beberapa. Yang pertama, penagihan pajak dengan surat teguran. Surat teguran ini disebut juga dengan surat peringatan. Surat ini akan dikeluarkan ketika 7 hari setelah jatuhnya tempo penanggung jawab ini untuk membayar pajak.
Yang kedua yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa ini dikeluarkan 21 hari setelah dikeluarkannya surat teguran apabila si penanggung pajak juga belum membayarkan pajaknya. Setelah dikeluarkannya surat paksa ini, maka si penanggung pajak harus membayarkan pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam untuk menghindari pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, dan juga bisa saja penyanderaan badan, dengan catatan jika si penanggung pajak ini tidak ada itikat baik dan utang pajaknya minimal 100 juta rupiah. Untuk surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajaknya sebesar 25.000. Yang ketiga yaitu penagihan pajak dengan surat sita. Surat sita ini dikeluarkan 2 kali 24 jam setelah dikeluarkannya surat paksa apabila si penanggung pajak ini juga belum membayarkan pajaknya. Untuk surat sita ini dikenakan penagihan biaya pajak sebesar Rp75.000. Terakhir yaitu penagihan pajak dengan lelang. Lelang ini akan dilakukan setelah 14 hari dikeluarkannya pengumuman lelang apabila si penanggung pajak ini juga belum membayarkan. Ada beberapa kewajiban si wajib pajak dalam penagihan pajak. Yang pertama yaitu membayarkan pajaknya sebelum jatuhnya tempo. Yang kedua yaitu berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Ketiga yaitu bersifat kooperatif saat penagihan pajak. Dan yang terakhir yaitu tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak. Materi yang terakhir saya akan membahas mengenai hapusnya hutang pajak. Hutang pajak ini dapat terhapus dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ataupun SSP dan juga dapat digunakan menggunakan dokumen yang dipersamakan. Pembayaran ini dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, giro, dan bank persepsi. Pembayaran ini hanya dapat dilakukan menggunakan uang tunai saja, tidak dapat digantikan dengan bentuk yang lainnya. Kedua yaitu kompensasi. Kompensasi ini dapat dilakukan dengan jenis pajak yang berbeda dalam tahun yang sama. Contohnya yaitu kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN. Kompensasi ini juga dapat dilakukan dengan jenis pajak yang sama antara tahun yang berbeda. Misalnya, kelebihan pembayaran PPh pada tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh dalam tahun yang berjalan. Yang ketiga yaitu penghapusan hutang. Penghapusan hutang ini dapat terjadi karena keadaan si wajib pajak. Misalnya si wajib pajak ini dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Keempat yaitu daluarsa. Daluarsa ini terjadi karena terlampaunya penetapan pajak ataupun terlampaunya penagihan pajak. Daluarsa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum antara wajib pajak dengan fidusia. Daluarsa yang berlaku saat ini adalah yang pertama, untuk pajak pusat itu selama 5 tahun. Untuk pajak daerah juga sama, yaitu selama 5 tahun. Untuk pajak retribusi daerah itu selama 3 tahun. Dan untuk wajib pajak yang mengalami tindak pidana itu tidak ada batas waktunya. Sekian video saya mengenai hukum pajak. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.